Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sobat yang berada di seluruh wilayah Nusantara. Dalam video kali ini, gue akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi suatu kota di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Kota itu adalah Kota Bukit Tinggi. Sobat, untuk sampai di Kota Bukit Tinggi, kita bisa menggunakan moda transportasi udara dan mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau yang terletak di ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Selanjutnya, kita harus menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 3-5 jam dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi. Selama perjalanan ini, kalian akan melalui Gunung Singgalang, Kabupaten Tanah Datar. Dan juga kalian akan melalui sebuah tempat wisata alam air terjun yang bernama Panorama Lembah Anai. Inilah tempat yang namanya sering banget dipakai sebagai nama tempat rumah makan Padang di setiap daerah di Nusantara. Dan gue pun yakin banget kalau rumah makan Padang dengan nama Lembah Anai pasti ada di kota kalian. Iya kan? Air terjun Lembah Anai adalah air terjun yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Air terjun yang memiliki ketinggian 35 meter dan berada tepat di tepi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi di kaki Gunung Singgalang. Air terjun Lembah Anai merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah, anak Sungai Batang Anai yang berhulu di Gunung Singgalang, tepatnya di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Benar-benar air terjun di pinggir jalan ya sob. Air terjun ini berbatasan langsung dengan kawasan cagar alam Lembah Anai yang membuat suasananya menjadi sangat alami. Saking alaminya, di sekitar kawasan air terjun ini terdapat banyak sekali monyet liar yang berkeliaran. Monyet-monyet yang berasal dari hutan di sekitar Lembah Anai. Sobat, kalian harus hati-hati ya mengunjungi kawasan Lembah Anai, karena monyet-monyet liar ini suka sekali menjalankan aksi jahilnya. Tak jarang mereka suka mengambil makanan atau jajanan para pengunjung di sini. Keindahan alam yang tersaji membuat air terjun Lembah Anai menjadi ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat, sehingga membuat banyak orang datang untuk mengunjungi ikon pariwisata ini. Terlebih saat musim liburan tiba, air terjun Lembah Anai ini akan dikunjungi hingga ratusan pengunjung. Air jernih yang mengalir di perbukitan menuju lereng melewati hutan Gunung Singgalang sebelum akhirnya tiba di tepi tebing tiang curam. Dan kemudian terjun ke dasar Lembah Anai sehingga membentuk kolam tempat air berkumpul. Air terjun yang berkabut air membentuk gugusan indah yang berwarna-warni ketika disinari oleh cahaya mentari. Debit air Lembah Anai akan cukup stabil ketika musim kemarau, namun akan lebih deras lagi ketika musim penghujan tiba. Oh iya, jangan sekali-kali sobat datang ke Lembah Anai saat hujan lebat tiba ya, karena hal ini cukup berbahaya. Bukannya tidak mungkin, debit air yang sangat deras tersebut akan membuat Lembah Anai banjir hingga meluap ke jalan raya. Setelah menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan dari kota Padang, sobat akan sampai di Kota Bukit Tinggi, sebuah kota dengan catatan sejarah yang sangat penting dalam masa perjuangan bangsa Indonesia. Buat sobat yang belum pernah tahu, Kota Bukit Tinggi ini pernah dijadikan ibu kota negara Indonesia, tepatnya pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, atau yang bisa disebut PDRI. Pada tanggal 19 Desember 1948, pemerintahan darurat Republik Indonesia dibentuk atas perintah Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal ini akibat agresi militer II yang dilakukan oleh Belanda ketika merebut ibu kota Republik Indonesia yang saat itu terletak di kota Yogyakarta. Peristiwa inilah yang akhirnya membuat para pemimpin negara saat itu diasingkan oleh Belanda. Soekarno dan Hatta pun sempat mengadakan sidang kabinet darurat, dan hasilnya
Tampuk pemerintahan untuk sementara diserahkan ke Syafruddin Prawira Negara, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintah darurat di Bukit Tinggi, Sumatera. Berbicara mengenai kota Bukit Tinggi, sobat pasti tahu Jam Gadang kan? Salah satu ikon Bukit Tinggi yang paling terkenal. Menara jam yang letaknya tepat berada di pusat kota. Menara jam ini terdiri dari 4 buah jam dengan ukuran besar yang terletak pada keempat sisinya. Ukuran jam yang cukup besar pada menara inilah yang membuatnya dinamakan sebagai Jam Gadang, yang memiliki arti jam besar. Jam ini didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda, melalui pelabuhan Teluk Bayur. Sobat, kalian tahu nggak? Jam ini digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat sebanyak 2 unit di dunia, yaitu yang digunakan pada Jam Gadang dan juga Big Ben di London, Inggris. Pada bagian lonceng, tertera tulisan pabrik pembuat jam tersebut, yaitu Fortmann Rellinghausen. Fortmann merupakan nama belakang dari sang pembuat jam, Bernhard Fortmann. Sedangkan Rellinghausen adalah nama salah satu kota yang ada di Jerman, yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam tersebut, yang dibuat pada tahun 1892. Jam Gadang dibangun sebagai hadiah Ratu Belanda kepada Rookmaker, seorang sekretaris pada masa pemerintahan Hindia Belanda di kota Bukit Tinggi. Didesain oleh arsitek yang bernama Yazid Abidin Rajo Mangkuto, pembangunan selesai pada tahun 1926. Hebatnya, pembangunan Jam Gadang ini tidak menggunakan besi penyangga dan adukan semen, melainkan hanya dibuat dari campuran kapur dan juga pasir. Jam Gadang yang dibangun tepat di titik 0 kota Bukit Tinggi itu menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden. Mahalnya biaya pembangunan Jam Gadang itulah yang menjadi salah satu alasan banyaknya orang tertarik untuk datang dan melihat Jam Gadang secara langsung. Hal itulah yang membuat Jam Gadang menjadi bangunan yang populer pada zaman itu dan berlanjut hingga saat ini. Bangunan ikonik ini telah mengalami 2 kali perubahan. Ketika pertama kali didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menara memiliki bentuk bulat dengan adanya patung ayam jantan yang menghadap ke arah timur pada bagian atasnya. Kemudian, perubahan pertama terjadi ketika masa penjajahan Jepang. Saat itu, menara pun diubah menjadi bentuk pagoda. Lalu, perubahan kedua terjadi saat Indonesia merdeka. Menara ini diubah menjadi bentuk gonjong, yaitu bentuk atap rumah adat Minangkabau. Perubahan-perubahan yang terjadi inilah yang menjadi bukti sejarah berbagai masa pemerintahan yang terjadi di kota Bukit Tinggi. Tak terasa, perjalanan panjang dari kota Padang hingga kota Bukit Tinggi membuat perut berbunyi karena rasa lapar yang memanggil. Oleh karenanya, sudah tiba waktunya untuk kita berburu kuliner di kota Bukit Tinggi. Jangan lewatkan keseruan gue berburu kuliner ke tempat yang wajib dikunjungi di kota Bukit Tinggi pada episode selanjutnya.
Salam satu Nusantara.